Kenali tanda-tanda air mani dan sperma yang sehat. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya hari ini, Nanang Adul Pikap, pria tampan berkumis tipis. Woi, Nanang Adul, pernah gak memperhatikan air maninya waktu ngocok? Nah itu dok, Nah. ada sih pernah ngeperhatikan, tapi nggak terlalu diperhatikan banget sih. Wey. Kenapa tuh dok? Menurutmu air manimu sehat gak tuh waktu keluar? Katanya kalau kental sehat ya? Nah, Iya kan? itu ada penjelasannya. Nanti kita bahas tentang ini kentalan gitu. Pertama dulu nih ya, kalau kita bicara air mani itu sebetulnya kita bisa menilai dari mata kita nih, gimana Oke. gitu. Pertama tuh Berarti warna? dari mata tuh banyak. Pertamanya dulu paling gampang, banyaknya dulu. Oh banyaknya. Banyaknya. Oke. Berapa banyak air mani yang keluar? Oh, Kamu berapa banyak biasanya? banyak. Seberapa banyak? Lumayan banyak tuh kalau coli tuh. Kalau coli lumayan banyak tuh. Zut. Oh. Zut. Satu botol. Satu botol 1 liter tuh ya. Itu apa itu mani atau? Jadi normalnya kalau berbicara ya, Berapa angkanya yang normal itu di atas 1,4 mililiter. Oke. Itu tuh kayak mungkin hampir 1/4 sendok teh. Jadi nggak yang terlalu banyak-banyak banget sebetulnya. Itu yang Oke. minimal, batas minimalnya. Berarti nanti bisa saya coba ya. Kalau coli, mau keluar nih sendok teh. Wow. Bila sudah cukup atau lebih, nih bagus kata dokter Jeffrey nih ya. Iya, apalagi sampai 2 sendok teh artinya banyak. Ini bisa dicoba nih teman-teman, bisa. Rata-rata ya kalau pengalaman aku meriksa sperma orang ya, air mani pria Indonesia rata-rata banyaknya itu kisaran antara 3 sampai 4 mililiter. 3 sampai 4 Ya, mili. mungkin Berarti kisaran 3 setengah sendok teh. setengah sendok Ya, hampir setengah menuju hampir 3/4 sendok teh lah. Oke. Gitu, itu rata-rata sih orang Indonesia. Jadi kalau yang banyak sih ada cuman jarang. Apalagi sampai kayak 2 sendok teh 10 ml itu jarang. Gitu. Kamu bisa sampai 1 sendok makan? Enggak Ya? kayaknya enggak. Enggak sebanyak itu juga. Enggak sebanyak itu juga ya. Cuma tadi banyaknya itu dilakukan kalau kita tidak ejakulasinya antara 2 sampai 7 hari. Karena gini, kalau kita lama nggak ejakulasi lebih dari 1 minggu, biasanya air maninya lebih banyak tuh. Iya benar-benar. Betul kan? Dan curot itu lebih deras. Lebih deras ya. Iya benar-benar kan? Lebih jauh gitu. Iya lebih jauh. Bingung juga pada saat zut. Berapa meter? Gak tahu tapi kemana tadi ya, kemana? Iya, takutnya ketahuan orang rumah kan. Ini apa ini lengket. Iya. Tapi berarti itu aman. Itu aman normal. Karena tadi ketika lama nggak mengeluarkan air mani itu banyak diproduksi, terus kita juga udah saking engasnya gitu ya, akhirnya jadi cerot. Wah, Iya. jadi kayak bus gitu. Itu emang hal yang normal gitu ya. Berarti Tapi kalau udah lama enggak ejakulasi ya tadi ya. betul, apalagi lebih dari seminggu. Tapi kalau kita waktunya cepet nih, tiap hari ngocok terus, nah itu biasanya air maninya akan nggak gitu banyak gitu ya. Mungkin cuma 1 mililiter gitu ya. Tapi itu normal. Nanti ketika dia udah agak lama nggak ejakulasi bisa banyak lagi. Tapi hati-hati, ada loh orang kelainan yang dia itu bisa cerot, cuman cerotnya cuma netes dikit atau bahkan nggak ada air yang keluar. Iya, itu gimana dok? Karena di film bokep ada. Gimana di film bokep emang di film bokep? Kayak dia sudah ya. Coba pada saat gua ya aja. Kok enggak? Kok cuma netes kayak gitu kan? Pernah lupa judulnya apa. Lupa tapi pernah ketonton. Kok kode Jepangnya apa tuh, kan ada biasa kode bokepnya apa? Oh, kode bokepnya apa ya? Lupa juga kita. Tahu nonton aja. Jadi itu ada penjelasannya. Pertama, hati-hati, bisa aja itu kemungkinan ternyata dia adalah fake orgasme. Orgasme palsu ya. Ya tadi kadang film bokep kan didesain untuk memuaskan, biar kelihatan kayak wah. Ya kita kan kadang kalau ngocok bosan enggak sampai yang enggak gitu. Kalau kayak ini itu kan avatar ya, avatar. Itu avatar. Emang kamu kalau ngocok puasnya gitu juga? Enggak sih, makanya bingung juga kenapa di film bokep kayak berlebihan banget kayak gitu. Iya tadi kan buat industri hiburan. Oh iya benar. Ya, biar kelihatan kayak wah. Kok kita ngocoknya ya udah susah. Nah gitu doang. Kayak gitu aja. Iya. Pernah suatu hari dok, coba nih yang pas sudah mau kan, coba sosok teriak nih. Ya kayak gitu biasa ya. Iya. Jadi gak ada yang heboh yang Iya. Nah itu nih, ada kemungkinan fake orgasme atau hati-hati kadang ada juga kondisi kelainan di mana air maninya itu dia tersumbat. Itu bisa
gitu ya, ada sumbatan. Bahaya itu dok. Bahaya, itu terutama pada orang-orang yang dia sering kena kencing nanah berulang. Hati-hati bisa tersumbat kadang air mani gitu ya. Yang kedua kadang ada orang yang kelainan saraf. Misalnya dia itu pernah kebentur keras gitu ya di pinggulnya, terjatuh gitu ya. Itu kadang bikin air maninya jadi nggak bisa keluar, dia masuk ke saluran kencing. Juga ada kayak gitu ya. Nah tadi kamu masih nyangkut juga nih tentang fake orgasme. Sebetulnya kalau berbicara fake orgasme yang paling sering ngelakuin tuh perempuan. Oke, kenapa itu? Jawabannya adalah karena banyak perempuan sebetulnya saat berhubungan seksual dia nggak merasakan kenikmatan. Tetapi biar suaminya senang, dia gitu. Sok mendesah. Sok mendesah biar kelihatan enak. Padahal dia sebetulnya banyak wanita yang dia nggak mencapai orgasme. Cuman biar ya adalah daripada nanti suami saya maksa-maksa dok, dia dilama-lamain saya malah nyeri. Udah deh saya fake orgasme aja. Oh iya, Sering. tapi benar itu ampuh dok. Karena pernah baca di kolom komentar di salah satu film bokep. Kamu baca kolom komentar? Baca juga penasaran kolom komentar karena ada tulisannya di bawahnya tuh kayak 50 lebih. Loh kok banyak yang komen apa ini kayak gitu. Ternyata banyak yang komen, oh desahannya bagus, merdu. Ternyata pas kita buka di salah satu artikel, ternyata desahan itu memancing untuk laki-laki lebih bersemangat. Betul, valid. Iya, benar ya. Betul. Jadi ketika kita salah satunya stimulus kita tuh selain dari visual ngeliat cewek ini cantik, juga dari suaranya. Apalagi ketika dia merasa keenakan, kan wanita itu, wah aku nih artinya bagus nih, udah bisa nih, gitu. Cuman kadang yang nggak pria ketahui itu ada wanita yang dia memalsukan orgasmenya hanya untuk kepuasan suaminya aja. Kayaknya kalau untuk memalsukan tapi background dia adalah seorang penyanyi kayaknya masih bagus ya, merdu. Tapi kalau dia bukan penyanyi, dipalsu-palsukan kayak nampak banget kayaknya ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Bisa aja kan dia. Katanya. Bener kan ada beberapa film bokep kayak Jepang, itu kan banyak orang kita yang suka karena merdunya itu. Ya Ika ya. Dia menyebutkan satu kata itu merdu banget. Iya kan? betul. Kadang kan dibikin-bikin gitu ya suaranya gitu. Ya cuman tadi banyak yang settingan. Sebetulnya itu bukan tanda pasti wanita orgasme dia gitu ya. Tanda pasti wanita orgasme itu sebetulnya adalah dia ada gerakan kontraksi di panggul di daerah vaginanya. Gimana? Kayak bergetar gitu. Gitu. Bisa sampai 5 sampai 15 kali. Pada saat berhubungan? Pada saat berhubungan atau saat kita memberikan rangsangan di klitoris yang lama. Ada getaran? Dia jadi kayak udah kayak klimaksnya tandanya itu ada getaran kayak gitu. Bergetar ya pinggul dan daerah vaginanya. Terus dia perempuannya udah ngerasain plong. Sama dia juga akan merasakan seperti yang laki-laki rasakan ketika dia orgasme. Yaitu adalah geli. Kamu misalnya nih abis dikocokin ya sama pasangan udah keluar. Dipaksain kocokin masih kayak geli kan? Geli. Nah. Apalagi nyentuh kepala tuh. Ya nyentuh kan? kepala tuh. Kepala penis tuh. Iya kan? Langsung kayak jangan disentuh bisa gak sih? Wanita juga sama. Ketika wanita udah puas, udah orgasme, kalau kita masih paksain terus, itu kegelian kadang ya. Bahkan dia bisa sampai ngejambak, jangan. Iya. Karena Di bokep pada? Di bokep. Iya pernah, sudah keluar kan. Sudah keluar, tiba-tiba kan laki-lakinya nyosor terus kan. Nyosor terus laki-lakinya tiba-tiba si ceweknya kayak, ini bayo, ya kayak gitu. Oh ternyata itu ya geli ya. Iya geli. Sama kayak kita laki-laki kalau udah keluar lagi kan, wah udah kayak gak pengen gitu kan. Jadi sensasinya berubah, bukan nikmat lagi tapi geli kalau dipaksain. Karena saya pernah coli, tiba-tiba pada saat udah keluar, handuk kena kepala penis. Handuk aja itu dok, handuk. Kayak gitu ternyata. Nah itu penjelasannya, karena memang tadi udah berubah, udah bukan rasa nyaman lagi di persarapan kita karena kita udah plong gitu ya. Makanya akhirnya timbul rasa geli. Gitu. Nah, itu memang luas ya. Jadi itu tadi tanda air mani sehat lagi. Kembali kita ke Oke, ini udah banyaknya ya. Yang kedua tadi kan Adul juga bilang itu adalah warna ya. Iya, warna gimana tuh? Warna air manimu apa emang? Aduh, lama banget nggak ngocok ya. Banyak keluar di dalam. Enggak, maksudnya lama berapa minggu belakangan ini lama nggak ngocok. Seringnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Sibuk. Dulu. Lupa dok warnanya. Ya? Iya, tapi kalau warna sehat apa? Nanti coba kita cek aja. Setelah pulang lagi kita ngocok aja. Jadi warna air mani yang sehat tuh dia kayak putih keabu-abuan. Putih keabu-abuan. Kayak putih mutiara gitu ya. Nah, ya itu normal ya. Jadi kayak putih susu, cuman kadang kayak agak keruh keabu-abuan tuh hal yang normal. Itu tanda patokan normal gitu ya. Hati-hati kadang kalau air maninya terlalu bening banget, itu mungkin bisa jadi belum maksimal spermanya yang keluar. Hati-hati yang paling bahaya kelainan tuh kalau warnanya berubah jadi agak kekuningan atau malah kecoklatan dan kemerahan. Gitu. Berdarah? Ya.
Nah, berdarah tuh sering kalau misalnya ada infeksi gitu ya. Oke. Misalnya ada juga yang dia kebentur keras gitu. Nah, itu bisa bikin jadi air maninya meradang, akhirnya jadi warna kuning gitu. Terutama ya hati-hati. Kadang orang sering tuh dia di penisnya keluar cairan. Dul. Kenapa tuh? Tapi di keluar cairannya tuh random. Itu namanya adalah kencing nanah. Nah, jadi kayak keluar cairan kuning gitu, busuk gitu ya, sering keluar. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ya keluar Itu, sendiri kayak gitu itu ya. tanda infeksi gitu. Kencing nanah kalau kata orang. Kencing nanah. Nah, pernah kena kamu? Enggak dong. Wah, enggak ya. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai Itu lah. infeksi menular seksual. Biasanya kalau orang-orang yang suka jajan sembarangan, hubungan dengan wanita sembarangan, itu dia beresiko kena penyakit kencing nanah. Gitu. Jajan apa tuh? Maksudnya jajan kiki, jajan cewek lah. Karena logikanya kan makan pentol sembarangan aja kan bisa berbahaya untuk batuk apa ya. Berarti kalau jajan sembarangan juga bahaya juga. Ya iyalah. Alhamdulillah selama ini kita solo karir aja Solo ya. karir. Solo Nah, karir. ya, coba. Jadi kalau aku nyaranin kalau misalnya belum nikah, bingung nih mau daripada jajan, mending udah ngocok jadi insan colikiawan aja nggak apa-apa. Tapi kalau pakai ini bagus, pakai ada alat kan, alat bantu pengocok gitu ya. Sering tuh dia ada yang kayak bentuk kayak tumbler gitu ya, bener. yang dimasukin, Itu ada bagus gerigi-gerigi gini. Sebetulnya itu memang bisa membantu menstimulasi kita juga, memberikan rasa baru, variasi gitu ya. Tapi hati-hati, kalau kita terbiasa menggunakan alat-alat tersebut dalam jangka panjang, kita malah ketergantungan, bukan gak mungkin ujung-ujungnya kita cuma bisa orgasme dan puas kalau menggunakan alat-alat bantu tersebut. Ketika penis masuk ke vagina, justru dia ngerasa kayak hampa banget nih vagina, gak ada gerigi-geriginya kayak di alat. Itu bisa menimbulkan kendala, ya. Itu bahkan ada kondisi medisnya memang seperti itu, karena kebiasaan masturbasi dengan teknik-teknik yang aneh, akhirnya sulit berhubungan seksual dengan pasangan. Yang paling enak kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit dengan tangan. Kita atau soro dengan, karir kan kulit tangan dengan kulit penis atau dengan kulit vagina aja dengan istri gitu. Emang kamu pernah pakai alat-alat itu? Enggak. Dapetnya di mana juga kayak gitu dong? Enggak pernah. Oh, online ada. Oh, online ada. Iya. Tapi jangan Aku bahkan ada. Tolong kameramen, Om Ben. Kameramen, tolong ambilkan yang itu dong nih. Aku punya Ada alat. punya? Ya, ada. Itu tuh yang merah-merah tuh. Gokil. Iya. Dokter dia punya ini. Itu. Ini apa nih? Wah. Iya benar. Ini pernah kita lihat pernah. Iya. Jadi ini kalau dibuka ini masih tersegel. Ini dong yang beliin siapa? Istriku. Buat apa? Gak tahu. Kan udah ada beliau. Dia lagi di Jepang katanya. Oh ini kayaknya bagus nih ya. Oh dia dibelikan buat saya nih. Original vakum. Original vakum. Dapetnya di mana nih, Dok? Ini beli di Jepang. Jepang? Iya. Jadi ini kan nanti dibuka ya. Di dalamnya tuh kayak masukin ada ya? Masuk. Jadi kayak geri-geri. Itu kita yang gerakin. Iya. Tapi ada kita lihat yang elektronik. Ada. Iya kan? Iya, ada yang jadi dipasang masuk. Udah. Itu. Iya, betul. Pernah nyoba? Enggak pernah, tapi lihat. Jadi kayak suatu ada cerita film bokep. Lagi-lagi film bokep ya. Film bokep. Ya, gimana? Di filmnya gimana? Movie. Jadi cerita laki-lakinya gitu kayak sange. Terus dia pakai itu kan, dia tempelin nih di kaca. Apanya ditempel? Ada yang ada bisa nempel. Alatnya tempel di kaca. Alatnya ditempel. Terus dia masukin penisnya. Sampai berdiri. Nikmatin dia. Tiba-tiba kacanya ini kan tembus pandang. Kelihatan dari luar. Ada si cewek lihat. Wah kayak gitu. Ceweknya masuk. Ngapain kamu? Oh iya maaf. Sok malu-malu dia tuh. Maaf. Ini enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu. Langsung lah. Bercocok tanam dia. Akhirnya gak pakai alat. Enggak pakai alat lagi. Iya, paham si cewek. Tapi ada juga loh genre bokep ya, yang dia itu orangnya, ceweknya membantu menggunakan alat ke laki-lakinya. Alat pengocok. Dimainin. Iya. Biasanya sih itu untuk endorse alat-alat gitu. Gitu. Itu dia endorse. Endorse juga. Enggak kan? Yang itu tadi Enggak endorse ya. Jadi itu aja, kalau menurutku kalau penggunaan alat boleh, cuman tadi hati-hati ya, kalau malah kita terbiasa dengan itu nanti malah pengennya menggunakan itu terus, alat-alat bantu itu. Jadi hasrat terhadap istri hilang. Iya, nanti dia ngerasa kayak vagina ini kok kurang, gak ada gerigi, gak nyaman. Nah itu kan malah gak enak jadinya. Bener. Nah, jadi menurutku ayo kita masturbasi yang normal-normal dan wajar aja lah. Sesekali oke, kalau mau variasi tapi jangan terlalu sering banget. Gitu ya. Nah itu di penggunaan alat ya. Selanjutnya kita bahas lagi tentang air mani yang sehat. Warna itu, tadi. Warna udah. Selanjutnya bau. Ada aromanya dong. Emang kamu pernah nyium? Enggak, ngapain juga nyium air mani? Lo kan keciuman baunya. Bilas aja udah. Iya. Langsung bilas. Langsung bilas. Gak pernah kecium gitu. Enggak sepenasaran itu soalnya. Itu ya. Teman-teman ada yang penasaran. Iya. Sebetulnya ada yang main-mainin nih. Diginiin ya tuh. Iya. Tapi pernah kepegang nggak sengaja. Lengket kayak gitu. Gitu. Tahu kalau lengket tahu. Tapi gak pernah dicium. Nggak pernah. Gak pernah dijilat.
Gak pernah juga. Aneh. Jadi kalau bau air mani yang normal itu dia tuh baunya tuh kayak pandan atau bau cairan pemutih. Pandan cairan pemutih. Kalau teorinya itu kayak bau bunga akasia. Oke. Nah, itu baunya seperti itu. Yaitu bau air mani yang normal. Kalau dia yang udah mulai ada kelainan, ada gangguan, biasa bau air maninya tuh jadi aneh, kayak berbau busuk gitu, bau gak nyaman. Itu gitu gak ya. normal banget. Itu kelainan itu. Oke. Gitu. Makanya kamu perhatiin deh ketika cerot, cium. Nah, baunya seperti apa? Oke. Habis dicium, dijilat juga dirasain. Dicelupin. Enggak, jangan dijilat ya, air mani jangan. Tapi kadang banyak orang loh, aku bingung juga, banyak yang nanya sering di komen ya, Dok, rasa air mani yang sehat itu gimana? Nah, saya nggak bisa jawab. Saya nggak pernah meriksa. oh iya benar. Gimana? Tapi keterkaitan ini dok. Hmm. Air mani tadi kan rasanya gimana nggak tahu kan. Cuma kalau air mani itu ditelen sama cewek misalnya, Iya. gimana itu? Jadi bagus. gini, kok bagus? Enggak, iya tanya bagus apa enggak gitu. Gini, banyak orang ya kadang dia pengen air maninya ditelan ya. Satu kadang gini, air mani itu kan bukan didesain untuk diminum dan wanita juga nggak ada ngerasain kenikmatan. Jadi kadang wanita kan dipaksakan itu untuk memenuhi fantasinya cowok. Cowok yang ngeliat di film bokep itu buktinya dia mau nelen kok, ada yang bahkan sampai pakai gelas gitu ya katanya ya. Nah akhirnya dia maksain pasangan, kadang pasangan sebetulnya nggak pengen, cuman karena dipaksain pasangannya aja gitu. Sebetulnya dia risih, bisa jadi itu ya. Sebetulnya kalau nelan air mani gitu ya udah pasti tidak akan bisa menimbulkan hamil, udah pasti nggak mungkin. Udah pasti. Ya. Cuman kan harus hati-hati itu adalah adanya risiko infeksi gitu ya. Oke. Infeksi itu juga bisa menular di daerah mulut. Makanya sebetulnya ya, kalau orang mau ngokop penis oral seks, itu harusnya pakai kondom. Hah? Nah, menurutmu kenapa kondom ada rasanya? Iya. Nah, sekalian mau tanya itu. Nah. Benar. Karena ini jadi lawakan juga di tongkrongan. Kok ada kondom yang rasanya strawberry, anggur, melon. Vagina nggak bisa ngerasain kan? Vagina nggak bisa ngerasain. Mulut bisa nggak? Bisa. Berarti buat mulut. Mulut. Itu jawabannya. Oh, buat oral. Iya. Jadi kalau mau oral seks ya, terutama bukan pasangan yang resmi segala macam, kalau mau amat minimalisir infeksi, pakai kondom. Makanya ada rasanya, strawberry, pisang, durian. Dan itu aman. Ya aman kan, memang didesain untuk oral kondom itu. Oh. Gitu. Karena tadi kalau misalnya kita nggak pakai kondom, ada infeksi, apalagi di ceweknya misalnya ada sariawan, ada luka, ya bisa nular nanti infeksi penyakitnya. Oh. Gitu makanya. Tapi pernah teman juga aneh banget, jadi percaya dok gitu. Saya karena katanya, bro, aku habis main nih sama cewek aku nih, pakai yang rasa strawberry, jadinya harum tuh vaginanya katanya. Berarti colokinnya ke vagina. Jadi kan kita mikirnya kayak di tongkrongan pada saat itu, oh itu ya fungsinya jadi ada rasa-rasa itu supaya harum ya ternyata. Ya, cuma kan di vagina kan gak mungkin dia ngerasain ada strawberry. Nyium kan udah selesai kan, buat apa kita nyium-nyium masih. Tapi kan kalau di mulut masuk akal, karena mulut dekat hidung. Oke. Jadi wanita yang ngokop, selain dia dapat ada rasanya, ada wangi-wanginya juga. Oke. Itu tujuannya, ada wanginya. Karena bau penis kan gak enak ya. Kata orang-orang sih, saya gak pernah. Emang gak enak ya bau penis? Nggak tahu juga. Karena nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya kan misalnya ini dia kencingnya gak bersih, bau pesing lah ya. Nah kan kalau wanita dipaksain oral kan, jadi dia gak nyaman, risih gitu ya. Nah kalau pakai kondom kan enak tuh, selain udah ada rasanya, wangi pula dan meminimalisir infeksi. Bro, lu salah bro. Kemarin ada bilang kayak gitu soalnya teman. Iya. Buat di vagina gitu ya. Ternyata buat oral. Buat oral. Ya memang buat vagina juga bisa untuk mencegah kehamilan. Cuman sebetulnya tadi untuk variasi oral, kalau orang mau yang dia melakukan oral seks. Oke. Gitu ya. Jadi itu pertimbangan gitu. Kalau saran aku, kalau misalnya dia menjaga keamanan. Nah itu tadi ya, kita udah bahas tadi tentang bau, warna, sama banyak. Satu lagi yang terakhir kamu bilang itu adalah tentang kekentalan. Nah gitu itu. Air manimu kental? Iya itu udah lama kan nggak ngocok, jadi nggak lupa. Oke. Jadi ya kalau kita berbicara air mani, kamu pernah nggak memperhatikan air manimu setelah keluar tuh dibiarin? Atau kamu langsung lap bilas? Bilas. Bilas ya? Bilas. Coba lain kali ya, kalau kamu habis cerot, jangan langsung dibilas. Kamu pantengin dulu, kamu lihat. Okay. Jangan dilap-lap dulu, biarin aja, liatin aja air mandinya gimana ya. Harusnya dalam kisaran waktu antara 10-30 menit gitu ya, dia akan mencair air mani itu. Oh. Awalnya kental, tapi seharusnya dia akan mencair sempurna. Oh. Itu merupakan tanda air mani yang sehat. Sehat. Kalau misalnya dia kentalnya lama banget, udah ditunggu sampai 1 jam 2 jam kok masih kental terus, itu justru tanda kelainan. Gitu. Makanya sering ya kalau diperhatikan, nggak tahu nih di film bokep ada apa enggak ya. Biasanya kalau laki-laki setelah berhubungan seksual sering netes di vaginanya setelah berhubungan.
Di film Cairan. bokep. Ada. Ada kan? Ada cairannya ada. Ada jadi netes-netes gitu kan. Iya. Nah itu kenapa bisa menetes? Satu kadang memang faktor dia mengalir gitu. Yang kedua tadi karena semakin lama dia akan mengencar akhirnya mudah menetes. Oh. Gitu. Dan itu merupakan hal yang normal memang. Gitu. Makanya kamu nanti perhatiin ya ketika air mani keluar, perhatikan dulu air maninya gitu. Selama ini kurang memperhatikan. Karena yang penting sudah udah itu beres. Tetapi ya yang mau aku jelaskan sekali lagi, kalau kita melihat dari mata tadi, dari warna segala macam, itu cuman untuk pemeriksaan awal. Kita nggak bisa tahu ya spermanya gimana. Jadi banyak orang salah pahaman, oh air mani saya banyak, artinya sperma saya sehat. Gitu ya. Belum tentu. Air mani banyak belum tentu jaminan spermanya banyak juga. Ada kondisi air maninya banyak ternyata spermanya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah itu terutama pada orang-orang yang pernah ada sakit. Misalnya paling sering tuh ada yang dia sakit bengkak buah zakar. Karena suka colok-colok sembarangan, karena mungkin ada kena infeksi virus gitu ya. Nah itu kadang bisa merusak sperma di buah zakarnya, akhirnya spermanya jadi sedikit. Gitu. Makanya buah zakar pria tuh harus dijaga. Orang main bola aja kalau tendangan bebas, yang jadi pagar betis apa yang nutup? Iya, nutup. Nutup kan? Karena dia ngejaga itu, karena buah zakar kita tuh nggak ada tulang pelindungnya. Kalau kena benturan, kena penyakit tuh dia sangat rapuh, bisa sampai ke permanen jangka panjang. Gitu. Nah, tapi Dok, keterkaitan dengan air mani itu, air mani yang sehat kan udah kita bahas. Ya. Asupan untuk air mani sehat apa itu, Dok? Untuk asupan untuk air mani sehat ya. Jadi gini, banyak ini menanya aku juga ya, saya pernah tanyain ya, Dok, betul nggak kalau makan nanas air maninya jadi manis? Pernah dengar nggak kamu? Iya, pernah dengar ya. Aku gak bisa jawab. Gak pernah nyoba. Gak pernah nyoba. Rasa air mani yang normal aja gak tahu gitu ya. Cuman ya kalau secara teori ya mungkin aja ya dari apa yang kita makan mungkin akan merubah dari segi rasa dan lain-lain. Cuman saya sekali lagi gak bisa menjamin, saya gak pernah mencoba. Tapi kalau konteksnya makanan yang bagus untuk fungsi air mani dan sperma yang sehat, jawabannya itu adalah makanan-makanan yang segar. Terutama daging-daging ikan, telur, itu bagus. Kayak buah tuh yang bagus tuh seperti tomat, alpukat, semangka gitu ya. Alpukat bagus? Bagus. Kenapa? Selama ini saya menyenangi alpukat kocok. Dikocok alpukatnya? Dikocok alpukatnya. Seneng alpukat belakangan ini seneng. Itu bagus. Kalau untuk sperma bagus. Buah bagus untuk sperma. Gitu ya. Jadi gak ada masalah dirutinkan. Bahkan pasien saya yang sedang program hamil, saya anjurkan untuk rutin konsumsi buah-buahan tersebut ya. Sayur hijau itu juga bagus untuk sperma ya. Brokoli bagus ya. Yang gak bagus untuk sperma itu salah satunya yang kurang sarankan, terutama kalau misalnya dia lagi program hamil, itu adalah pare dan daun pepaya. Pare dan daun pepaya. Catat ya. Nah itu sama biasanya yang suruhku hati-hatikan itu adalah gak boleh buah zakarnya bijinya tuh kena panas. Kena panas gimana? Gini, biji kita itu bisa gerak naik turun. Kamu sadar gak? Iya itu sadar, tuh tahu. Kamu tahu gak dia bisa naik turunnya biasanya saat apa? Enggak tahu. Jawabannya dia naik turun saat kondisi suhu tertentu. Jadi biji kita tuh dia pengen yang dingin. Makanya dia menggantung. Kalau suhunya tuh terlalu dingin banget, biji kita akan naik ke atas mencari kehangatan tubuh. Tapi kalau suhunya panas banget, dia akan turun biar semakin adem. Gitu. Masalahnya kalau udah terlalu panas banget, dia udah mentok. Nah itu bisa merusak dari fungsi pembentukan spermanya. Berarti celana dalam yang ketat nggak bagus ya kan? Kalau aku pasien yang sedang program hamil, spermanya ada gangguan, aku nggak pernah nyarankan pakai celana dalam yang terlalu ketat, celana 3 lapis, berendam air panas, sama sauna. Intinya yang bikin panas-panas, atau misalnya masak depan kompor, mangkuk laptop panas-panas itu selalu saya sarankan untuk dihindari. Gitu ya, makanya itu yang hal-hal kelihatannya sepele tapi kadang bisa mengganggu kesuburan, apalagi kalau dalam jangka panjang dia sedang program hamil kok belum hamil-hamil, itu harus dijaga gitu. Sama satu lagi yang sering tuh handphone. Kamu pernah dengar gak? Handphone katanya bisa bikin merusak sperma. Radiasi gitu benar. ya. Kata Ayang Ulun. Kata pacarnya ya. Udah dijagain sperma kamu ya dari jauh hari. Kata itu nggak bagus, jangan ditaruh di kantong, kata kayak gitu. Jadi kalau nyetir mobil, itu ngapain tuh? Ada HP di kantong. Lupa yang dikeluarin. Keluarin. Nggak bagus buat katanya. Ditaruh di biji aja jadi kalau kalau nelpon geter ya. Geter. Itu antara getaran handphone dan penis berkelahi. Jadi gini, ada benernya. Sebetulnya kalau secara data penelitian, apakah radiasi handphone bisa merusak sperma itu masih kontroversi gitu ya. Cuman ada beberapa yang menyebutkan juga sebetulnya radiasi kalau terlalu berlebihan gak bagus untuk sperma. Nah kalau dia orang udah ada gangguan sperma atau malas dia handphonenya ada banyak, aku sih gak nganjurkan untuk naruh di
sekitar samping gitu ya. Lebih baik dia ditaruh di tas atau yang jauh dari daerah buah zakarnya gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak handphone, dia udah ada gangguan sperma, bukan gak mungkin sih spermanya jadi gak gitu maksimal gitu. Apalagi kalau misalnya handphonenya panas gitu ya. Panas gitu, taruh di sini kan juga panas, ke buah zakar juga nggak bagus gitu ya. Makanya saran aku buat pria kalau lagi sedang program hamil ingin menjaga spermanya, mungkin handphone sebaiknya taruh dalam tas aja gitu. Jauhkan dari biji kita. Nah, gitu ya. Baik, itu aja ya. Jadi tentang masalah air mani yang sehat. Terima kasih sudah menyaksikan.